Hai guys, inilah readingan untuk si Taurus di bulan Juni 2021. Energinya kolektif, saya cocok bisa enggak, bisa energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu, nggak usah dipaksain, berarti bukan energi kamu yang ketarik di sini. Dan aku minta tolong bijaklah dalam mendengarkan general reading, karena ini bersifat general. Energinya bisa resonate, bisa enggak gitu. Dan juga ini bisa vice versa, bisa kamu yang rasakan, bisa pasangan kamu, gebetan kamu, atau siapapun yang kamu pikirkan saat sekarang ini. Oke, kita mulai aja untuk si Taurus. Energi yang pengaruhi kamu di bulan Juni 2021 ada si Princess of Wands. Ini tentang penantian ya, menunggu, lebih penantian sih gitu ya. Jadi kamu menanti pertumbuhan dari suatu hubungan, atau mungkin pertumbuhan dari suatu keadaan untuk ke hal yang lebih baik lagi gitu. Atau mungkin kamu lagi menunggu seseorang. Dan di sini ada The Judgment sebagai challenge untuk kamu, yang dimana kamu harus bangkit. Bangkit kenapa? Aku juga nggak tahu. Tapi intinya di sini tentang kebangkitan diri kamu secara spiritual ya. Dan akar permasalahannya ada si Ten of Wands, yang dimana beban berat ya, mungkin banyak beban di hubungan ini, baik untuk kamu maupun untuk pasangan kamu. Tapi sebenarnya kalian memiliki satu tujuan yang sama, tapi memang namanya dalam suatu hubungan tuh memang selalu ada cobaan gitu ya. Mungkin ini cobaan untuk kalian, makanya jangan menyerah gitu. Makanya di sini ada kartu The Judgment, kartu kebangkitan, yang dimana kalian harus bangkit, harus jangan menyerah dengan keadaan gitu. Dan kita lanjut di sini bagaimana dia melihat kamu. Di sini ada si Four of Wands, yang dimana dia menginginkan hubungan yang stabil dengan kamu. Dia menginginkan komitmen atau pernikahan dengan kamu. Dan mungkin beberapa ada yang berbicara masalah rumah gitu. Mungkin dia ingin tinggal dengan kamu, atau mungkin kamu ingin dia tinggal di rumah kamu, atau apapun. Dan intinya di sini ada seseorang yang menginginkan hubungan yang lebih serius dengan kamu. Bisa saja itu kamu yang menginginkannya, mungkin pasangan kamu. Oke, kita lanjut di sini di masa lalu. Di masa lalu ada di High Priestess, yang dimana ini tentang pembelajaran dan juga penyeimbangan diri. Kamu kayak mencoba untuk menyeimbangkan antara hitam dan putihnya kehidupan gitu ya, karena kehidupan ini nggak cuma hitam dan putih, tapi juga banyak warna lainnya gitu. Dan kamu belajar dari hal-hal yang pernah terjadi di kehidupan kamu, di hubungan kamu ya, dan bertumbuh. Ada di Judgment. Dan kita lanjut di sini di masa depan ada si Two of Swords, yang dimana suatu pilihan yang sulit untuk dipilih, tapi kamu dipaksa sama situasi untuk memilih gitu. Ini kayak orang yang ditutup tali matanya dengan tali gitu. Dengan tali. Matanya ditutup dengan penutup mata, dan dia dipaksa untuk memilih gitu. Nah, memilih yang terbaik. Gitu ya. Dan mungkin juga ada pergolakan di sini, pergolakan batin antara logika dan perasaan kamu nggak sinkron gitu. Dan kita lihat di sini bagaimana isi hati dia ke kamu. Di sini ada si Seven of Swords. Ada manipulasi di sini. Ada hal yang buruk. Aku nggak tahu siapa yang melakukannya. Bisa saja kamu yang lakukan, atau mungkin pasangan kamu, vice versa. Tapi intinya di sini seseorang menginginkan hubungan yang stabil, menginginkan pernikahan, ya, menginginkan komitmen, tapi pasangannya cukup toksik di sini. Dia malah melirik orang lain, atau mungkin dia
berambisi untuk mendapatkan sesuatu dari kamu gitu, atau istilahnya kayak seseorang yang cukup memanfaatkan cinta untuk mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Mungkin itu dari segi harta kamu, atau mungkin dari apapun ya. Tapi karena energi si Seven of Swords ini cukup toxic gitu, mungkin dia membohongi kamu, atau mungkin kamu membohongi orang ini, bisa vice versa ya. Ada intrik di sini. Dan kita lihat di situasi lingkungan ada si Two of Wands ya, hubungan yang tidak bertumbuh. Nah, penantian untuk di sini ada si Princess of Wands, yang dimana ada penantian untuk hubungan yang bertumbuh, tapi hubungan itu tidak bertumbuh-tumbuh. Kenapa? Karena ada ini Seven of Swords di sini, yang dimana salah satu dari hubungan ini, salah seorang, bisa saja kamu atau mungkin pasangan kamu, intinya seseorang di sini telah berbuat curang di dalam hubungan. Jadi itu melukai hubungan ini gitu, makanya hubungan ini jadi nggak bertumbuh. Atau seseorang berusaha untuk memanipulasi suatu keadaan atau apapun, intinya dia pengen mengambil keuntungan dari suatu hubungan ini gitu, entah apa yang dia harapkan. Dan di sini ada si The Strength, yang dimana sebagai pesan semesta untuk kamu, tetaplah kuat, tetaplah bangkit apapun yang terjadi ya. Growing, bangkitlah ya, secara spiritual, mental, emosional, kamu bisa gitu. Jadi kamu punya kekuatan untuk bangkit di dalam diri kamu. Jadi jangan berlama-lama dalam keterpurukan gitu. Meskipun kamu mendapatkan seorang yang seperti ini, atau mungkin situasinya seperti ini, bukan orangnya, nggak tahu ya. Tapi intinya tetaplah berjuang untuk kebahagiaan kamu gitu. Meskipun bukan dengan orang ini, mungkin ada nantinya kebahagiaan lain di depan. Makanya kalau kamu terus terkungkung dengan ini, maka ya nggak bakal kelar-kelar gitu. Dan di sini ada si Three of Swords, yang dimana sebagai outcomes-nya ya tepat banget ya, ada si Three of Swords, ada si Seven of Swords, yang dimana fix aku bilang kalau mungkin memang ada pihak ketiga. Nggak tahu ya, orang lama kah atau orang baru kah, atau tapi ini memang lebih ke pihak ketiga gitu. Bisa saja ini orang tua atau siapapun yang menghalangi hubungan ini, sehingga hubungan ini jadi nggak bertumbuh gitu. Dan kamu dipaksa sama keadaan untuk bisa tetap kuat dalam menghadapi semua cobaan ini. Ya, beban berat untuk keduanya, tapi mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu pernikahan atau hubungan yang lebih stabil. Dan kita lihat di sini di bottom of the deck-nya ada si Queen of Wands, yang dimana kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri, dan pasanganmu juga harus bisa mencintai dirinya sendiri. Maka bertemulah dua orang yang saling mencintai dirinya sendiri, maka terjadilah hubungan yang lebih sehat. Kalau tidak begitu, maka ketoksikanlah yang akan timbul. Dan selanjutnya ada si Ten of Swords, yang dimana kamu merasa capek, dan dia pun juga merasa lelah dengan situasi ini, dengan hubungan ini gitu. Beberapa mungkin memutuskan untuk mengakhiri hubungannya, beberapa mungkin menggantung hubungannya, jadi dibikin gak jelas gitu. Dan di sini ada si Four of Pentacles, yang dimana ada ketakutan di sini. Seseorang merasa takut dimanipulasi, takut dimanfaatkan, makanya dia kayak enggak terbuka gitu, kayak lebih menjauh dari pasangannya, dan tidak terbuka, banyak yang ditutup-tutupi di sini gitu. Dan di sini ada si Knight of Cups, yang dimana hubungan yang solid dan stabil itu bakalan didapatkan kalau bisa mencintai diri sendiri dengan
baik gitu. Intinya dua orang yang saling mencintai dirinya sendiri bertemu. Dan di sini ada the Fool. Hindari kecerobohan dalam mengambil suatu keputusan, karena di masa depan kamu bakal mengambil suatu keputusan yang kamu sendiri nggak tahu apakah keputusan ini baik atau enggak gitu. Jadi bijaklah, pikirkan lagi ya. Oke, Nine of Swords. Banyak negative things di sini, banyak overthinking. Ya, mungkin memang cukup melelahkan secara mental, emosional di sini ya. Karena itu memang benar-benar menguras energi pemikiran kamu gitu, dan juga beban mental untuk kamu gitu. Jadi mungkin situasi di hubungan ini juga sempat bikin kamu cukup stres. Ya, jadi berdamailah dengan diri sendiri, cintai diri kamu sendiri, dan pasangan kamu juga harus melakukan hal itu untuk terlebih dahulu agar bisa membangun hubungan yang lebih harmonis, yang lebih sehat. Oke, segitu saja untuk si Taurus. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.